Kembali Rizik Syihab ngamuk-ngamuk lagi karena merasa leluhurnya dihina sebagai pengkhianat. Hal ini disematkan terhadap Habib Utsman bin Yahya yang menjadi mufti Batavia kala itu yang dibentuk oleh Belanda. Tak terima hal tersebut, akhirnya kemudian Rizik Syihab itu melakukan ada sekelompok orang seenaknya menghina-hina daripada Habib Abdurrahman, Habib Utsman bin Yahya, saudara. Mereka bilang apa? Habib Utsman ini bukan Habib. Habib Utsman ini antek Belanda, antek penjajah. Habib Utsman ini pengkhianat negara. Kurang ajar. Ini orang-orang dari luar Jakarta yang nggak tahu siapa Habib Utsman seenaknya menghina. Makanya saya minta habaib dan ulama-ulama Betawi jangan diam kalau guru besar kita dihina. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama 9.0 TV. Di video kali ini ada satu cuplikan yang saya sematkan di awal itu video Pak Rizik Syihab ya. Ini penting kita reaksi karena beliau adalah salah satu imam besar Munaslimin Indonesia. Jadi sekali lagi beliau ini adalah imam besar Munaslimin Indonesia atau lebih tepatnya imam besar Petamburan. Ya, kalau Bung Rizik muncul ya pasti ceramahnya keluar-keluar, provokasi, menghujat, menghina. Dan bukan tanpa alasan, hal itu dia lakukan sebagai salah satu bentuk perlawanan narasi yang hari ini memang betul-betul mereka dibombardir dari berbagai penjuru. Salah satunya yang kita akan bahas kali ini adalah terkait soal Habib Utsman bin Yahya yang memang dulu menjadi mufti Batavia pada masa pemerintahan, pada masa penjajahan Hindia Belanda. Bung Rizik Syihab tidak terima hal tersebut, lalu melakukan provokasi di atas mimbar, menghujat, mengatakan kurang ajar, dan bagi kita sebenarnya inilah yang selalu menjadi tanda tanya besar. Ada apa ini? Kenapa ada orang-orang seperti ini yang mengaku darahnya suci tetapi congornya tidak bisa dijaga? Berkedok agama tetapi ujung-ujungnya adalah melakukan doktrin terhadap umat. Ini yang sangat berbahaya dan akan memicu pertentangan, akan memicu konflik horizontal saya kira. Karena itu kita sesungguhnya berharap ya bahwa teman-teman kelam Balawi dalam konteks apapun sebaiknya narasi-narasi yang diungkapkan ke publik itu ya harus ilmiah lah. Jangan melalui panggung-panggung ceramah menebar ancaman, kecaman terhadap orang-orang yang melakukan pencerahan terhadap masyarakat Nusantara ini. Seperti apa videonya? Kita simak secara bersama-sama. Saya ingin mengajak ulama-ulama Betawi khususnya, kiai-kiai Betawi, habaib-habaib Betawi, saudara. Karena saat ini ada kelompok kurang ajar, imam dan gurunya masyarakat Betawi dihina-hina, saudara. Siapa gerangan yang saya maksudkan? Salah satunya adalah Mufti Betawi Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, saudara. Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya adalah mufti Betawi di zamannya. Banyak muallim-muallim Betawi menjadi muridnya. Di antaranya Tuan Guru Abdul Majid dari Pekojan, Tuan Guru Marzuki dari Klender, saudara, Tuan Guru Mujtaba dari Jatinegara, Tuan Guru Mugni dari Kuningan. Siapa yang nggak tahu, saudara? Itu semua tuan-tuan guru besar di Jakarta, saudara. Semuanya murid Habib Utsman bin Yahya. Nggak sampai situ, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang juga murid Habib Utsman bin Yahya, saudara. Bahkan saudara Habib Ali yang bernama Habib Abdul Qadir Al-Habsyi menjadi menantu Habib Utsman bin Yahya. Tahu-tahu sekarang, saudara,
ada sekelompok orang seenaknya menghina-hina daripada Habib Abdurrahman, Habib Utsman bin Yahya, saudara. Mereka bilang apa? Habib Utsman ini bukan Habib. Habib Utsman ini antek Belanda, antek penjajah. Habib Utsman ini pengkhianat negara. Kurang ajar. Ini orang-orang dari luar Jakarta yang nggak tahu siapa Habib Utsman seenaknya menghina. Makanya saya minta habaib dan ulama-ulama Betawi jangan diam kalau guru besar kita dihina. Takbir. Saudara, pondok-pondok pesantren di Jakarta dan sekitarnya, di Depok, di Bekasi, di Tangerang, di mana-mana sekitar Jakarta, hampir semua saudara mengajarkan kitab sifat 20, saudara. Kitab Manhajul Istiqamah, saudara. Kitab Adabul Islam, saudara. Aneka ragam kitab, 100 kitab lebih dikarang oleh Habib Utsman bin Yahya dan dipakai di pesantren-pesantren kita. Tahu-tahu ada kunyuk. Lo tahu kunyuk gak? Bahasa mana tuh kunyuk? Ada kunyuk pakai ngomong Habib Utsman bin Yahya antek Belanda. Ye, pala lu bomenyan. Oh, mereka punya dalil. Katanya apa? Kami punya bukti. Karena Habib Utsman bin Yahya diangkat sebagai mufti, disetujui, direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu bukti, berarti Habib Utsman antek Belanda. Jawab jangan. Yang kompak, jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan deh. Biar gue diundang lagi. Ya bukan, jangan diborong sekarang. Diborong sekarang urusannya besok gue nggak diundang lagi. Video ini sesungguhnya durasinya 35 menit. Dan ini saya tidak lampirkan semua karena terlalu panjang. Intinya bahwa Bung Rizik Syihab mau mengatakan bahwa Habib Utsman bin Yahya itu adalah pejuang. Itu dalam konteks video lanjutannya itu, tapi saya potong. Kenapa tidak ada bedanya katanya dengan pejuang-pejuang tanah air yang dulu bergabung ke Kenil pada saat misalnya Belanda membentuk yang namanya Kenil, kemudian bergabung di POTA pada saat Jepang membentuk POTA, dan pada akhirnya itu kembali menjadi pejuang-pejuang NKRI yang melawan para penjajah tersebut. Seperti itulah bahasa Bung Rizik Syihab dalam rangka memberikan pencerahan kepada umatnya. Tetapi sekali lagi bahwa yang namanya sejarah, saya kira memang tidak bisa ditutupi. Ada satu catatan penting bagaimana misalnya beliau ini, kalau betul itu hanya siasa, betul itu hanya bagian daripada strategi ya, lalu kenapa misalnya Habib Utsman bin Yahya mengharamkan orang-orang atau para ulama, para kiai yang melakukan perlawanan atau jihad terhadap penjajah dulu? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Nah, yang kedua, tentu aspek sejarah kedatangan Lambak Lawi ke Indonesia ini, saya kira itu juga sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa mereka didatangkan oleh Belanda pada saat Belanda membutuhkan tenaga kerja dulu, dan saya kira itu juga sudah viral lah di media sosial seperti apa penjabaran soal fase-fase kedatangan orang-orang Yaman di Indonesia. Tetapi tentu sebagai orang yang memiliki pemahaman yang kuat soal Pancasila, dasar negara kita ini adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kita sesungguhnya berharap siapapun itu ya, baik itu dari imigran Yaman, imigran Bangladesh, imigran Cina, Tionghoa, atau dari mana saja lah, silakan saja Anda hidup di Indonesia, tetapi Anda harus menerima kultur budaya dan jangan coba-coba melakukan praktek-praktek perbudakan-perbudakan dalam tanda kutip terhadap pribumi. Kenapa? Karena pasti akan mengundang konflik horizontal. Nah, seperti yang terjadi hari ini. Hari ini yang terjadi kan proses-proses perlawanan yang ada hari ini di lapangan oleh para ulama, para anak-anak muda Nahdien, para masyarakat Nusantara, itu karena efek dari ulah kalian sendiri yang seperti ini misalnya ya. Apa susahnya disampaikan baik-baik soal sejarah
sejarah Anda, perspektif bagaimana melihat Utsman bin Yahya tanpa melakukan hujatan-hujatan di media sosial. Itu kan jauh lebih beradab, apalagi di depan mimbar, apalagi di atas mimbar di depan jamaah. Itu kan sangat apa ya, menurut kita ini lagi-lagi memang hal-hal inilah yang selalu dimainkan oleh mereka, bagaimana memanfaatkan mimbar-mimbar untuk mengkerangken atau mengkooptasi pikiran-pikiran masyarakat. Dan kita berharap sebenarnya masyarakat ini ke depan semakin cerdas menganalisa mana yang baik dan mana yang benar. Nah, soal sejarah ini kan sesuatu yang saya kira tidak bisa ditutupi karena pasti akan terblow up terus, dan cara mengkanternya adalah dengan melahirkan data pembanding atas sejarah yang tersampaikan sebelumnya. Seperti apa misalnya Anda mau rasionalkan itu di masyarakat, bukan dengan cara keluar-keluar menghujat, kurang ajar. Aduh, itu bahasa-bahasa yang menurut saya bukan sekelas ulama seperti Imam Besar Petamburan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.